Bab 1911. Memurnikan mangkuk suci berwarna hitam. Kultivator yang mengeluarkan ilmu sihir tidak tertangkap, hantu kecil juga tidak bisa dibunuh. Bahkan sebagian besar pendekar fase penilaian mulai terus berpikir. Membayangkan jika diri sendiri berjumpa kondisi seperti ini, apakah ada cara penyelesaiannya? Dan segala cara penyelesaian yang bisa dipikirkan, semuanya harus mencapai fase penilaian baru bisa digunakan. Jika berganti posisi dengan Erikin, mereka pun tidak bisa membayangkan Erikin akan bagaimana menghadapi kondisi kali ini. Hantu kecil yang tidak bisa dibunuh, ditambah Reiki dirinya muncul masalah, mungkin siapa pemenang sudah diketahui. Tapi di puncak Gunung Suci, Erikin tidak seperti yang dibayangkan oleh pendekar kuat, masuk dalam kondisi putus asa. Jika tidak bisa dibunuh, hanya bisa mencoba cara terakhir. Erikin melihat jutaan hantu kecil yang semakin dekat, tatapan pun berbinar. Tidak sampai detik terakhir, dirinya tidak akan menyerah. Sepasang tangan Erikin membentuk segel, Reiki pun merambat ke arah depan. Di saat Erikin terbang ke tempat yang kosong, sebuah sosok bayangan monster bermata 6 raksasa muncul di tempat Erikin kondensasi Reiki. Raksasa penelan langit kembali muncul. Perkiraan waktu Erikin sangat tepat. Di saat diterbang melewati monster ini, monster raksasa ini mendadak membuka mulut, daya serap yang kuat muncul di langit. Erikin melihat ke arah belakang. Jika hantu kecil ini tidak bisa dibunuh, Huorong juga menghilang, bahkan kerohanian dan mata dewa juga tidak bisa merasakan. Kalau begitu memindahkan hantu-hantu kecil ini ke dimensi lain saja. Yang membuat mata Erikin semakin berbinar adalah sesuai dengan perkiraannya, daya serap ini, ratusan hantu kecil yang terbang di depan langsung diserap masuk ke dalam mulut raksasa penelan langit. Tapi seketika hantu kecil mendekati raksasa penelan langit, ratusan hantu kecil yang tidak sempat menghindar, pun menjerit dan badan mengembang. Setelah itu, di saat menyentuh raksasa penelan langit mendadak meledak. Terus terdengar suara ledakan, sosok bayangan raksasa penelan langit bergetar, lalu menghilang dari dimensi sunya ini. Itu Huorong, meskipun raga dia sudah lenyap, tapi masih bisa mengendalikan hantu kecil. Erikin mengangkat kepala, ekspresi sangat jelek. Tapi di dimensi sunya ini, di mana-mana melayang Reiki berwarna hitam, selain dirinya melenyapkan semua Reiki ini, jika tidak sama sekali tidak bisa memusnahkan kesadaran Huorong. Tapi dia benar-benar melakukan ini, mungkin belum berhasil dirinya sudah digerogoti habis oleh hantu-hantu kecil ini. Meskipun raksasa penelan langit lenyap, masalah hantu kecil masih belum terselesaikan, tapi Erikin bukan merasa putus asa, melainkan semakin semangat. Ilmu menelan langit ada gunanya, meskipun tidak bisa membunuh jutaan hantu kecil ini, tapi dia mengingatkanku, ada sebuah barang seharusnya bisa digunakan sekarang. Mata Erikin pun berbinar, dia kembali terbang, tapi kali ini tidak terbang di langit, melainkan menuju arah bawah, terbang ke formasi kabut putih yang paling pertama dia buat. Mengubah rute secara paksa, sebagian besar hantu kecil yang dikendalikan oleh Huorong pun mulai mengejar dari dua sisi. Erikin melambaikan cambuk iblis, terus memukul mundur hantu kecil. Tapi tidak bisa memukul ke semua arah, juga ada hantu kecil yang berhasil menyerang. Luka di badannya terus bertambah, pundak, lengan, paha, punggung, satu persatu bagian digigit oleh hantu kecil. Badan Erikin berlumuran darah, baju pun berubah menjadi merah bagaikan manusia darah. Melihat kondisi ini, semakin banyak orang yang patah semangat, mengira Erikin pasti akan kalah. Bahkan Vinola Su juga menggerakkan Reiki ke tingkat paling kuat, meskipun ini pertarungan hidup mati mereka berdua, tapi jika menyadari nyawa Erikin dalam bahaya, dirinya pasti akan tanpa ragu-ragu langsung menolong. Meskipun baju sudah berubah menjadi merah,
Bahkan karena kekurangan darah membuat Eric Kin sedikit kehilangan kesadaran, tapi tatapan matanya tetap sangat bersinar. Dengan kecepatan penuh terbang ke bawah, meskipun luka cukup parah, tapi Eric Kin akhirnya berhasil terbang masuk ke dalam formasi kabut putih. Hantu-hantu kecil ini masih ingin mengejar, tapi kemudian terdengar beberapa suara ledakan dari dalam formasi kabut putih. Sinar cahaya pun bergerak. Semua orang sekarang baru menyadari, Eric Kin tidak tahu sejak kapan di dalam formasi kabut putih membuat sebuah formasi pertahanan. Eric Kin ini sebelumnya sudah memikirkan tempat persembunyian, memang memiliki rencana yang matang. Tapi meskipun ada formasi yang melindungi, tapi juga tidak ada gunanya, tidak bisa menyelesaikan hantu-hantu kecil ini. Dia hanya ada satu jalan, yaitu mati. Sekarang hanya bisa berharap Eric Kin di dalam formasi bisa membuat rencana matang. Mungkin ini adalah kesempatan dia paling terakhir, kata salah satu dari mereka dengan muka serius. Di dalam formasi kabut putih, tidak peduli dengan ledakan terus-menerus dari atas formasi. Mengayunkan tangan menyimpan 6 pupet yang membentuk formasi. Pupet membentuk formasi, membutuhkan Eric Kin menggunakan kesadaran mengendali, sangat merepotkan. Formasi pertahanan yang tidak termasuk rumit ini adalah alasan kenapa 6 pupet ini membutuhkan waktu yang panjang untuk membentuknya. Di saat sekarang, Eric Kin sangat rindu Iblis Fu. Jika ada dia di sini, dia pasti bisa konsentrasi dan membentuk formasi ini lebih cepat dari pupet. Tapi, sekarang akhirnya ada mendapatkan sedikit waktu. Eric Kin melambaikan tangan, sebuah mangkuk suci yang cacat dengan sinar cahaya suci yang terang pun keluar. Dirinya sebelumnya mencoba dengan raksasa penelan langit, tujuan bukan untuk menelan semua hantu kecil ini. Kenyataan dia juga mengerti, raksasa penelan langit tidak ada kemampuan ini. Tapi daya serap bisa menaklukkan hantu kecil, malah membuat Eric Kin yakin. Setelah mangkuk suci cacat ini di tangan Eric Kin, masih tidak sempat pemurnian, karena waktu tidak cukup. Saat itu dirinya masih harus melatih mantra suci api abadi, tidak sempat mengurus mangkuk suci dan pedang patah ini. Jadi, bagaimana cara menggunakan mangkuk suci ini? Apa kehebatannya? Eric Kin masih belum merasakannya. Tapi dia tidak lupa dengan sebuah gambar murid sekte suci, Song Huang. Gurunya pernah menggunakan mangkuk suci ini, menyerap jutaan hantu jahat. Siapapun tidak mengetahui hantu jahat yang diserap oleh Ling Cheng, apakah sama dengan hantu kecil berwarna hitam ini, atau apakah mangkuk suci ini bisa diaktifkan dan bagaimana cara menggunakannya. Tapi mangkuk suci ini adalah cara terbaik yang bisa dipikirkan oleh Eric Kin sekarang ini. Jika benda ini gagal, dirinya akan terbang menarik Vinola Su dan Velao Yang, lalu mengeluarkan jurus Buddha melarikan diri. Berharap mangkuk suci ini bisa membantu. Tatapan mata Eric Kin pun bersinar, tapi pemikiran tadi hanya muncul sekilas di benak pikirannya. Sebenarnya setelah terbang masuk ke dalam formasi, Eric Kin sudah menekan tangannya di atas mangkuk suci ini. Dia tidak ingin menggunakan jurus Buddha melarikan diri membawa orang lari, terutama dalam kondisi yang sangat berbahaya dan di sekitar juga banyak formasi besar yang menghalangi. Setelah memastikan rencana, Eric Kin melambaikan tangan masuk ke dalam dimensi memurnikan obat. Selanjutnya, Eric Kin mulai bergerak ke arah mangkuk suci, mulai pemurnian harta karun langit yang cacat ini. Sebelumnya di bawah lubang, saat Eric Kin melatih mantra suci api abadi bagian paling akhir, masuk ke dalam dimensi memurnikan obat. Sebenarnya sudah ada niat ini. Tapi karena waktu mendesak, hanya tinggal 6 jam, tangga langit akan dibuka, sedangkan Eric Kin masih belum sempat melatih mantra suci api abadi. Tapi masuk ke dalam dimensi memurnikan obat, setelah mulai memurnikan, Eric Kin malah merasa menyesal. Dirinya sebelumnya benar-benar bodoh terlalu banyak berpikir.
Dimensi memurnikan obat pada awalnya tidak ada kemampuan mengubah perputaran waktu dan di dalam dimensi ini tidak disediakan Reiki untuk kultivator. Jadi Eric Kin selain memurnikan obat, atau selain saat kondisi berbahaya bersembunyi di dalam dimensi ini, tidak pernah teringat benda ini. Bersambung.